Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Febri Devita dari jurusan Ilmu Kelautan. Di sini saya akan membahas tentang ikatan kimia. Sifat kimia suatu unsur itu ditentukan oleh konfigurasi elektron dari kulit terluarnya yang disebut elektron valensi karena kemampuan atom yang mampu saling berkaitan dengan atom lainnya. Nah, apabila terjadi interaksi antar dua atom, maka akan terjadi perubahan susunan elektron pada atom tersebut. Nah, perubahan tersebut akan mengakibatkan gaya tarik-menarik sehingga atom-atom tersebut dapat berkaitan atau bergabung. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian ikatan kimia, yang dimana ikatan kimia ini merupakan interaksi gaya tarik-menarik antar atom, lalu berkombinasi dan menghasilkan senyawa. Nah, terdapat teori yang mengenai ikatan kimia ini adalah teori Lewis, yang dimana Lewis ini pernah melakukan penelitian mengenai kesulitan melakukan ikatan kimia pada gas mulia atau golongan 8A. Apabila terjadi penggabungan pada atom atau suatu unsur dengan unsur yang lain, maka akan terjadi perubahan pada konfigurasi elektron sehingga senyawa yang dihasilkan pun itu menyerupai gas mulia. Nah, di sini juga ada beberapa pengertian lain tentang ikatan kimia. Yang pertama itu ikatan kimia itu interaksi antar atom yang berkaitan sehingga membentuk suatu molekul. Dengan cara yang pertama itu suatu molekul melepas elektron dan yang lainnya itu menerima. Nah, itu terjadi karena adanya perpindahan elektron pada suatu atom yang lain sehingga ada ion muatan positif dan ion muatan negatif. Nah, dari ion positif dan ion negatif ini akan terjadi gaya tarik-menarik antara atom sehingga mereka dapat bergabung dan menghasilkan ion atau yang disebut juga ikatan ion. Yang kedua itu ada penggunaan bersama pasangan elektron yang berasal dari masing-masing atom yang berkaitan, yaitu ikatan yang terjadi karena pemakaian elektron bersama oleh atom yang berkaitan. Ini disebut dengan ikatan kovalen. Yang ketiga itu ada penggunaan bersama elektron yang berasal dari salah satu elektron senyawa ion, yang dimana perubahan elektron maupun penggunaan bersama oleh atom yang menghasilkan ikatan kimia ini berlangsung agar atom-atom yang saling berikatan atau berkaitan ini memiliki konfigurasi yang stabil dengan konfigurasi 8 elektron valensi atau yang menyerupai gas mulia. Yang kedua itu ada ikatan kimia yang menggambarkan cara atom-atom bergabung untuk membuat molekul senyawa atau ion. Nah, yang ketiga ada ikatan kimia merupakan gaya tarik-menarik atom yang menyebabkan senyawa kimia itu dapat saling berikatan atau saling bergabung. Ikatan kimia ini memiliki kestabilan unsur, yang dimana setiap unsur di alam ini, di dunia ini tuh saling berikatan. Misalnya garam dapur yang disebut juga NaCl, yang dimana Na itu natrium ada di golongan 1A. Jika dia sendiri itu sifatnya akan sangat reaktif. Kemudian ada Cl itu klorin, ada di golongan 7A. Jika klorin ini sendirian, maka dia akan sangat berbahaya, beracun. Namun jika keduanya berikatan, maka dia akan menjadi senyawa atau unsur yang sangat bermanfaat. Nah, inilah mengapa unsur-unsur di alam ini saling berikatan dengan unsur yang lain, karena mereka ingin memiliki kestabilan konfigurasi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran elektron dalam pembentukan ikatan kimia. Atom tersusun dari inti atom yang sangat kecil yang terletak di pusat
atom dikelilingi oleh elektron-elektron. Jadi inti atom itu yang paling kecil di dalamnya, terus dikelilingi oleh elektron, yaitu dimulai dari kulit K, L, M, N, dan seterusnya. Sejak penemuan struktur elektronik atom-atom, ahli kimia dan fisika itu menyelidiki bagaimana cara atom-atom dari jenis satu bergabung ke jenis yang lainnya sehingga membentuk senyawa dan ikatan kimia. Gagasan tentang pembentukan ikatan kimia dikemukakan oleh Lewis serta Kossel, yaitu di golongan gas mulia 8A itu sangat sulit membentuk ikatan kimia. Jadi golongan gas mulia ini dianggap sudah stabil. Golongan gas mulia 8A itu ada He, Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn. Menurut Lewis, elektron yang berada pada kulit terluar yang dikenal dengan elektron valensi memegang peran utama dalam pembentukan ikatan kimia. Jadi, untuk kita menemukan elektron terluarnya ini, kita menggunakan konfigurasi elektron. Sehingga kita bisa dapat ujung dari bilangan atom itu. Contohnya itu tadi kita ambil dari gas mulia, yaitu Kr, unsur kripton dengan nomor atom 36. Konfigurasi elektronnya ini jadi 2, 8, 18, dan 8. Jadi elektron valensi dari Kr ini 8. Peran elektron dalam pembentukan ikatan kimia menurut teori Lewis, yaitu tujuan dari ikatan ini adalah untuk mencapai kestabilan dari suatu atom tersebut. Tandanya, atom itu akan stabil jika elektron valensinya ini berjumlah 2 atau 8. Atom-atom unsur memiliki kecenderungan ingin stabil seperti gas mulia yang memiliki susunan elektron terluarnya ini 8. Jadi, selain dari unsur gas mulia, unsur lain ini memiliki kecenderungan ingin stabil seperti gas mulia. Kecuali helium, karena helium ini memiliki 2 elektron terluar. Ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan yang dihasilkan oleh daya tarik-menarik elektrostatik antara ion-ion yang muatannya berlawanan. Ikatan ion terjadi akibat adanya serah terima elektron sehingga membentuk ion positif dan ion negatif yang konfigurasi elektronnya sama dengan gas mulia. Ion positif dan ion negatif diikat oleh suatu gaya elektrostatik. Senyawa yang dihasilkan disebut senyawa ion. Pada ikatan ion, dalam kisinya terdapat kation dan anion. Adanya ion-ion tersebut menyebabkan terjadinya tarik-menarik yang kuat antara anion dan kation. Namun, selain terdapat gaya tarik-menarik, juga terdapat gaya tolak-menolak di antara kation-kation dan anion-anion yang sangat kecil sehingga dapat diabaikan. Contoh, garam dapur atau NaCl. Dalam NaCl padat terdapat ikatan antara ion Na positif dan ion Cl negatif dengan gaya elektrostatik sehingga disebut ikatan ion. Bentuk kristal NaCl merupakan rangkaian antara ion Na positif
dan ion Cl negatif. Satu ion Na positif dikelilingi oleh 6 ion Cl negatif dan satu ion Cl negatif dikelilingi oleh 6 ion Na positif, seperti yang diilustrasikan oleh gambar di samping. Pembentukan. Seperti yang telah dibahas pada kaidah sebelumnya, setiap unsur harus berusaha memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia. Bisa dengan melepas elektron ataupun menerima elektron supaya stabil. Peristiwa serah terima elektron terjadi pada senyawa NaCl atau garam dapur. Bagaimana? Na merupakan golongan 1A di mana 1A memiliki elektron valensi 1, sehingga supaya stabil 1A harus melepas 1 elektron. Kalau dilihat dari konfigurasi elektronnya 11 Na yaitu 281, sehingga ketika melepas 1 elektron maka elektron paling terakhirnya menjadi 8. Karena melepas 1 elektron, maka Na yang asalnya netral berubah menjadi bermuatan plus 1 atau Na+. Reaksinya Na tambah Na+ tambah elektron negatif. Artinya Na melepas 1 elektron. Lalu tadi kan Na melepas 1 elektron. Elektron itu diterima atau ditangkap oleh si Cl. Kenapa? Karena Cl memiliki elektron valensi 7 atau dia golongan 7A. Cl mempunyai konfigurasi elektron yaitu 287 atau 17 Cl. Jadi kalau Cl menangkap 1 elektron, konfigurasinya menjadi 288 dengan elektron terakhirnya 8. Jadi sudah mematuhi kaidah oktet karena Cl menangkap 1 elektron dari Na tadi. Cl yang asalnya netral berubah menjadi minus 1 atau Cl minus, Cl negatif. Lalu pengaruh pembentukan Na+ dan Cl ini sesuai dengan hukum Coulomb yang memiliki muatan yang berbeda jenis akan saling tarik-menarik, sehingga Na positif akan berikatan dengan Cl negatif dengan gaya elektrostatik, yaitu Na positif ditambah Cl negatif sama dengan NaCl. Untuk lebih jelasnya bisa lihat gambar berikut. Lalu ada beberapa unsur lagi yang bisa membentuk ikatan ion, yaitu logam tambah non-logam. Ikatan logam itu diantaranya golongan 1 kecuali H, lalu golongan 2 kecuali Be, golongan 3 3A aluminium, golongan transisi golongan B. Sedangkan non-logam diantaranya golongan 4A sampai dengan 7A. Kalau 8A dia biasanya relatif stabil. Contohnya bisa lihat di sini, K2O memiliki ikatan ionik karena K termasuk logam golongan 1A dan O termasuk non-logam golongan 5A.
6A. CH4 tidak memiliki ikatan ionik karena C termasuk non-logam atau golongan 4A, dan H juga non-logam. Kenapa? Karena H merupakan golongan 1A, tapi H sifatnya kovalen. Kf memiliki ikatan ionik karena K termasuk logam, golongan 1A, dan F termasuk non-logam, golongan 7A. Saya akan membahas tentang ikatan kovalen polar. Ikatan kovalen polar ialah perbedaan keelektronegatifan antara dua atom yang menimbulkan kepolaran senyawa. Karena adanya perbedaan tersebut, menyebabkan pasangan elektron ikatan lebih tertarik ke salah satu unsur sehingga membentuk dipol. Ciri-ciri ikatan kovalen polar yang pertama, memiliki kutub positif dan negatif. Karena terjadinya kutub positif dan negatif tersebut karena pendistribusian yang tidak seimbang atau merata terhadap kandungan elektron. Yang kedua, perbedaan keelektronegatifan besar atau juga mempunyai perbedaan dalam hal keelektronegatifan. Contoh dari ikatan senyawa kovalen, ikatan antara atom hidrogen dengan atom klor. Yang ketiga, memiliki pasangan elektron bebas. Keempat, membentuk ikatan asimetris. Yang kelima, memiliki momen dipol yang tidak sama dengan. Contoh pembentukan senyawa yaitu dibentuk dengan ikatan kovalen polar pada ikatan pasangan elektron yang ditarik oleh atom Cl. Contoh senyawa ikatan kovalen polar yaitu ada HCl, HBr, Hl, Hf, H2O, NH3, dan lain-lain. Saya akan menjelaskan tentang ikatan kovalen nonpolar. Senyawa nonpolar adalah senyawa yang bermuatan netral, tidak terjadi pengkutupan muatan, dan letak elektron merata. Kemudian syarat dari ikatan kovalen nonpolar. Biasanya ikatan kovalen nonpolar itu keelektronegatifan adalah 0 atau sangat kecil. Yang kedua, tidak memiliki PeB atau pasangan elektron bebas. Yang ketiga, ikatan sama kuat. Yang keempat, bentuk ikatannya simetris. Yang kelima, momen dipol sama dengan 0. Contoh senyawa dari ikatan nonpolar adalah yang pertama dari molekul diatomik O2, H2I2. Yang kedua dari molekul poliatomik CH4, PCl4, XeF2. Bahas materi tentang ikatan kovalen koordinasi. Jadi, ada yang tahu nggak apa itu ikatan kovalen koordinasi? Oke, kemudian apa ya contoh senyawa-senyawa yang berikatan kovalen koordinasi? Oke, kita pelajari di video kali ini. Oke, kita ke pengertian kovalen koordinasi dulu ya. Jadi teman-teman, perlu kita ketahui bahwa ikatan kovalen itu mempunyai istilah atau nama lainnya, yaitu ikatan datif. Nah, itu adalah nama ikatannya, istilahnya. Jadi bahwa ikatan kovalen ini itu merupakan ikatan yang terjadi karena penggunaan pasangan bersama elektron, atau bisa dijelaskan istilahnya adalah sharing atau pasangan elektron juga. Oke, nah pasangan elektron yang digunakan itu ikatan kovalen. Ini berasal dari masing-masing atom yang berkaitan, contohnya pada NH3.
Oke, yang ada di gambar senyawa NH3. Nah, N itu 7, berarti konfigurasinya itu adalah 2 dan 5, dan H itu 1. Nah, jadi konfigurasinya itu kan 1 gitu ya. Oke, jika ikatan N itu berurutan dengan 3 atom H, yang terjadi adalah saya punya N, elektronnya lambang 5, N, kita kasih silang 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian mengingat 3 atom H itu di mana H elektronnya itu kan 1, sehingga di sini ya, di sini kita kasihlah titik 1, 2, 3. Nah, jadilah NH3 seperti ini ya. Jadi itu punya 8 elektron dan H punya 2 elektron. Oke, nah teman-teman perhatikan gambar yang ada di atas ya. Di situ kan ada yang dilingkar tuh antara X dengan titik. Jadi itu kan di garis itu pasangan elektron ikatan. Nah, itu bisa disingkat dengan PEI, yaitu bisa disebut pasangan elektron ikatan. Nah, pasangan elektron kan ikatan yang elektron yang isinya 2 ya. Jadi terjadi antara 2 atom yang berikatan, dalam hal ini adalah N dan H. Nah, teman-teman perhatikan ya bahwa pasangan elektron ikatan pada NH3 ini berasal 1 dari N yang tandanya silang, dan H yang tandanya dot. Bisa dilihat dari gambar sehingga dapat kita simpulkan bahwa dalam ikatan kovalen pasangan elektron yang digunakan bersama itu berasal dari masing-masing atom. Nah, tetapi teman-teman ternyata dapat kita simpulkan bahwa dalam ikatan kovalen pasangan elektron yang digunakan bersama itu berasal dari masing-masing atom. Nah, tetapi teman-teman ternyata ikatan kovalen yang pasangan elektron ikatannya itu kan tidak berasal dari masing-masing atom, melainkan hanya berasal dari salah satu. Nah, ikatan kovalen yang seperti itu disebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Nah, sehingga kesimpulannya adalah ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen yang pasangan elektron ikatannya hanya berasal dari salah satu atom saja. Contohnya gimana nih? Nah, mari kita pelajari. Oke, contohnya kita ambil pada NH3 dan BF3. Jadi senyawa NH3 dan BF3 ini ternyata berikatan kovalen yang jenisnya adalah ikatan kovalen koordinasi. Teman-teman, bagaimana kita menggambarkan ikatan NH3 dan BF3? Oke, mari kita pelajari bersama. Oke, nah jadi ada N itu 7 nomor atomnya ya, 2, 5, dan H itu 1, konfigurasinya 1. Oke, ketika menjadi NH3, itu kita tulis N. Oke, ada X 1, X 2, X 3, X4 sampai 5. Kemudian mengikat atom H. Masukkan H1, H2, H3. Sudah jadi NH3. NH3 ini boleh saya gambar dengan rumus garis ya seperti ini, atau dengan tingkat 3H, satu garis itu mewakili elektron bebasnya. Nah, jadi ini elektron yang belum berikatan. Kalau yang di garis biru itu kita sebut pasangan elektron ikatan. Kalau yang tidak berikatan, yang di X itu kan 2 elektron, berarti satu pasang, maka satu elektron yang tidak berikatan itu disebut pasangan elektron bebas atau disingkat PEB. Nah, ini untuk NH3. Paham ya? Kemudian bagaimana kita menggambarkan ikatan kovalen pada BF3? BF3 itu kan
B itu kan nomor atomnya itu kan 5, sehingga konfigurasi elektronnya itu 2 dan 3, dan F itu nomor atomnya itu 9, maka konfigurasinya itu kan 2 dan 7. Kemudian kita menggambarkan BF3 dulu pakai atom pusat. Nah, jadi di sini ada 3 elektron B XXX. Nah, F ini kan biar oktet kan ada 8 dikurang 1, makanya F itu kan terikat. Jadi di sini dia itu struktur Lewis dari BF3. Nah, BF3 ini kan boleh juga kita gambarkan kan dengan rumus garis ya teman-teman. Itu kita tulis B terus garis F mengikat 3F ya teman-teman, di bawah F, di samping F gitu. Nah, seperti itu ya. Sehingga BF itu mempunyai 3 pasang elektron ikatan. Nah, dia mempunyai 3 pasang elektron ikatan dan tidak punya pasangan elektron bebas gitu, oke? Ikatan dan tidak mempunyai pasangan elektron bebas gitu. Nah, kemudian bagaimana nih kalau NH3 dan BF3 itu berikatan? Oke. Jadi di sini ada NH3 plus BF3. Nah, nantinya kan akan menjadi NH3 titik BF3. Oke, NH3 kan kita gambarkan rumus garisnya aja ya supaya lebih ringkas gitu. Nah, jadi di sini kita tulis N garis ke atas H, garis ke samping H, garis ke bawah H gitu kan. Jadi di samping itu kosong. Nah, ingat di sini tuh masih ada sepasang elektron bebas. Jadi di situ ditulis XX ya. Nah, ditambah BF3, terus B itu kita tulis F, kan ada 3 elektron. Kemudian jadinya bagaimana? Oke, teman-teman ingat ya bahwa suatu. Nah, kemudian itu kan ditambah dengan BF3 ya, B terus ada 3 elektron gitu. Kemudian jadinya bagaimana? Oke, teman-teman ingat ya bahwa suatu atom itu berikatan cenderung akan mempunyai atau akan menuju kondisi yang elektronnya itu 8 atau memenuhi aturan oktet. Nah, jadi teman-teman itu perhatikan dengan di sesuai N-nya itu kan sudah ada 8 elektron. Ingat, satu garis itu kan dihitung 2 elektron ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, bagaimana dengan B? Jadi B ini ia mempunyai 6 elektron, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan gitu, sehingga B itu merupakan kondisi tuna oktet ya. Nah, ternyata NH3 dan BF3 ini bisa berikatan dengan cara aturan bebas dari N ini kan, dan itu ikatan B yang tidak punya pasangan elektron bebas gitu loh. Oke, paham ya? Jadi 2 elektron ini kan dibentuk ke B, sehingga B itu nanti jadinya oktet gitu kan. Karena tadinya punya 6 ya, tambah 2 elektron, jadi N itu sehingga jadi oktet. Sehingga gambarnya ini bisa kita tulis seperti di gambar ya, yang ada di gambar. Kemudian ini nah, di mana gambar tanda panah ini kan adalah 2 elektron yang dibentukkan ke B. Mengapa tandanya tanda panah gitu kan? Karena tanda panah elektron yang diberikan oleh N kepada B. Jadi 2 elektron karena hanya berasal dari N, maka dia tandanya tanda panah. Jadi inilah yang dimaksud dengan ikatan kovalen koordinasi ya. Nah, jadi B itu kan punya 8 elektron ya. Satu garis itu kan mempunyai 2 elektron. Jadi 8 elektron. Kemudian N juga punya 8 elektron. Jadi inilah atau seperti inilah penjelasan dari ikatan kovalen koordinasi ya teman-teman. Jadi inilah penjelasan dari saya tentang ikatan kovalen koordinasi. Sekian, terima kasih. Ikatan logam. Ikatan logam merupakan ikatan yang terbentuk akibat adanya gaya tarik-menarik yang terjadi antara ion-ion positif dengan elektron-elektron pada kulit terluar atau valensi dari sebuah atom unsur logam.
Ciri-ciri ikatan logam. Ciri-ciri ikatan logam yaitu terbentuk dari unsur-unsur logam, atomnya saling berbagi elektron valensi, elektron valensinya bergerak bebas membentuk laut elektron, ikatan antar atom sangat terkuat. Sifat-sifat ikatan logam. 1. Memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi. Ikatan logam memiliki ikatan yang kuat dari elektron-elektron valensinya yang terdelokalisasi. 2. Kelenturan. Ikatan logam yang terbentuk dari laut elektron membuatnya memiliki sifat lentur. Contoh ikatan logam. 1. Logam natrium, 2. Magnesium, 3. Aluminium, 4. seng, 5. kadmium, 6. Gallium, 7. besi, 8. emas, 9. Gallium, 10. mangan, 11. Corium, 12. barium, 13.